Budapa. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak manusia dan hewan. Silakan disimak baik-baik ya. Kalian tahu tidak, ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ya, betul, ada 6. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh, yang kelima membutuhkan makanan, dan yang keenam peka terhadap rangsang. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Makhluk hidup itu apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba kalau kalian perhatikan, manusia, hewan, dan tumbuhan pasti mereka bergerak. Nah, sekarang kita berbicara mengenai alat gerak dari manusia dan hewan. Alat gerak sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif, dan yang kedua, alat gerak pasif. Ingat ya, ada dua alat gerak, yang pertama aktif dan pasif. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan dari otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Contohnya bisa kita lihat di sini, yang berwarna merah ini adalah otot. Otot ini disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang ini yang berwarna putih disebut sebagai tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena kalau tidak ada otot, tulang tidak bisa bergerak. Sama dengan manusia, hewan juga mempunyai dua alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Fungsinya juga sama ya. Otot disebut gerak aktif dan tulang disebut gerak pasif. Nah, kita berbicara tentang hewan. Berdasarkan jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita lihat ciri-ciri dari hewan vertebrata. Yang pertama, hewan ini memiliki tulang belakang. Fungsi tulang belakang adalah untuk menopang tubuhnya. Ciri yang kedua adalah memiliki bagian tubuh yang umum seperti mempunyai kepala, mempunyai leher, dan mempunyai badan. Ciri yang ketiga yaitu memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Contohnya, ada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sekarang kita beralih ke hewan invertebrata. Ciri dari hewan invertebrata adalah yang pertama, hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Kemudian ciri yang kedua, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Ciri yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Contohnya adalah cacing, serangga, dan hewan-hewan lunak. Kita lihat contohnya hewan vertebrata itu yang ada di atas. Seperti kingkong, kemudian lumba-lumba, ikan, ular, katak, pinguin, burung, tikus, kucing, anjing, kelinci, domba, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, itu contohnya adalah capung, kemudian ada belalang, kupu-kupu, cacing, kepiting, lobster, cumi-cumi, dan hewan lain yang berbentuknya itu lunak. Nah, kan kalau misalkan capung, dia tidak memiliki tulang belakang. Cacing juga dia tidak memiliki tulang belakang. Begitu ya. Selanjutnya adalah sistem gerak amfibi.
Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di alam darat dan di alam air. Jadi hewan ini bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Ini adalah contoh gambar dari tulang katak. Nah, bisa dilihat ya, kerangka tulang katak terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Bentuk kepala berukuran kecil dan hanya memiliki sedikit tulang. Terus katak juga memiliki kaki yang sangat panjang dan otot yang kekar dan kuat. Kalian tahu kenapa kaki belakang katak itu lebih panjang dibanding dengan kaki depan katak? Karena kaki belakang katak ini berfungsi untuk melompat. Jadi diperlukan kaki yang sangat kuat. Kemudian kaki depan itu lebih kecil, lebih pendek. Fungsinya untuk mendarat. Nah, setelah kita membahas tentang sistem gerak amfibi, sekarang kita membahas tentang sistem gerak mamalia. Ciri-ciri hewan mamalia yang gampang sekali ditemui yaitu hewan ini berdarah panas. Nah, maksud dari berdarah panas ini adalah hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuh meski suhu di luar itu berubah-ubah. Ada hewan berdarah panas, ada juga hewan berdarah dingin. Maksud dari hewan berdarah dingin adalah hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu udara luar. Jadi kalau di luar dingin berarti suhu hewan itu juga dingin. Contohnya adalah reptil, ikan, dan amfibi. Sedangkan contoh dari hewan berdarah panas adalah mamalia dan burung. Kemudian ciri mamalia yang kedua adalah memiliki rambut atau bulu. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar kuda, citah, gajah, dan lumba-lumba. Loh, kok lumba-lumba termasuk ke mamalia? Ya, betul. Hewan lumba-lumba ini termasuk ke dalam hewan mamalia. Ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki tulang belakang atau termasuk ke dalam hewan vertebrata. Ciri yang keempat, memiliki jantung dengan 4 ruang. Ciri yang kelima, memiliki kelenjar susu atau menyusui, memiliki kelenjar keringat, dan memiliki kelenjar minyak. Dan yang terakhir adalah melahirkan. Coba kalian perhatikan gambar kuda, citah, dan gajah. Dari ketiga hewan yang di atas ini, dia hidup di darat dan melahirkan. Nah, tapi hewan lumba-lumba ini juga termasuk hewan mamalia karena lumba-lumba ini melahirkan. Setelah kita membahas tentang sistem gerak amfibi, mamalia, hewan vertebrata dan invertebrata, sekarang kita akan membahas secara keseluruhan sistem gerak hewan. Hewan bisa bergerak dengan berbagai cara, misalnya berlari, melompat, terbang, berenang, dan merayap. Hewan bergerak dengan tujuan untuk berpindah tempat, mencari makanan, berburu mangsa, atau melindungi diri dari pemangsa. Berdasarkan habitatnya, hewan dibedakan atas 3. Yang pertama hewan darat, yang kedua hewan air, dan yang ketiga hewan udara. Bisa dilihat contohnya, ada hewan darat. Bunda kasihkan 3 gambar, yaitu kelinci, kambing, dan ular. Nah, dari ketiga hewan darat ini, pasti ketiganya mempunyai cara bergerak yang berbeda. Kalau kelinci bergerak dengan cara melompat, kambing bergerak dengan cara berjalan, ular bergerak dengan cara melata atau merayap. Padahal masih sama-sama di darat ya. Kemudian kita ke hewan air, contohnya adalah ikan. Hewan air bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya.
Kemudian contoh hewan udara adalah burung. Burung bergerak dengan cara terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya. Oke, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ya. Jangan lupa untuk selalu belajar, patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Oke? Terima kasih. Bu Dafa mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.